mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat disuruhkan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan, betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Saya tantang, ini Habib Rizik tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa, masuk kampung, keluar kampung, naik gunung, saudara turun ke lembah. Silakan, jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan, kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Pembegalan 4 pulau di Singkil ya, di Kabupaten Singkil Aceh. Jadi mungkin itu merupakan momentum yang sangat bagus untuk mengangkat telur kepada Mas Rizik. Dan saya rasa itu sah-sah saja. Dan menyangkut kedatangan tamu ke Aceh, sebelumnya saya mau tanya dulu ya, gimana perasaan Mas Rizik selama di Aceh? Aman kan? Aman tidak? Ada PKI-nya? Ada unyilnya? Ada Mulyono-nya? Ada ante-ante asing selama Mas Rizik di Aceh? Ada intelijen hitamnya? Enggak ada. Kalau intelijen bibir hitam ada. Apakah intelijen bibir hitam mengganggu? Tidak. Berarti fitnah dong. Kalau ada pembenci ulama di Aceh, yaitu TIJ, ada PKI di Aceh, yaitu TIJ. Justru saya mau nonton, saya telepon Mukibin. Saya boleh hadir nggak di acara tersebut? Jawabnya lama. Saya telepon teman saya yang Mukibin. Lebih baik janganlah bang. Nanti ricu lah. Saya nggak bikin onar. Saya duduk, saya nonton. Nah, saya nggak komentar sama sekali, kan acara orang perlu kita hormati. Janganlah bang, nggak usah. Abang nonton aja live-nya. Dikirimlah linknya, link live oleh Mukibin. Panglima Mukibin ya. Nah, jadi yang saya dapat poin daripada omongan si Mas Rizik ini, ngajarin orang Aceh tentang sejarah, ngajarin orang Aceh tentang berperang, ngajarin orang Aceh tentang perjuangan. Kalau itu nggak butuh elu. Kibin kan marah kalau kita bilang, kalau itu yang mau dia koar-koar di sini nggak perlu dia. Kita pun dari TK udah khatam terkait masalah itu. Ya. Jadi ente ketinggalan jauh sekali. Ketinggalan lokomotif. Kenapa nggak naik pesawat mundur aja? Oh, sama satu lagi, dagang nasab. Jadi beliau mengatakan bahwa menantu beliau nanti akan datang lagi ke Aceh untuk
membagikan buku-buku tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Untuk para mukibin, untuk masyarakat Aceh itu tidak penting. Nah, kita akan bagikan ke tengku-tengku, ke pondok-pondok pesantren, kata beliau. Oke lah, silahkan. Untuk pembelaan atas nasab yang tidak bisa dibuktikan. Saya rasa orang-orang di sini nggak setolol pemikiranmu. Nah, Mas Rizik, saya udah siap-siap. Kemarin saya pikir Mas Rizik mau perangi saya gitu. Ternyata nggak ada satupun mukibin yang berani sama saya, berani datang sama saya gitu. Kalau misalnya saya ini pembenci ulama, orang yang membuli ulama, saya rasa itu udah ada perwakilan daripada ulama datang ke tempat saya, karena di sini nggak model persekusi. Nah, datang ke tempat saya, mengundang saya untuk bertemu dengan ulama, untuk membahas. Bahkan bisa ditabayunin dengan si Rizik gitu. Tapi udah beberapa kali si Munib, menantunya si Rizik, juga yang kemarin datang kemari, nggak ada. Bahkan mukibinnya kan nggak ada yang bersuara misalnya mengancam saya akan datangi saya misalnya. Yang keluar-keluar kan yang di Pulau Jawa, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu saya, mungkin dia nggak tahu saya itu orangnya lemah lembut. Kalau ketemu ya kan, seperti Gurunda, lemah lembut. Kalau ke Aceh takut salah ngomong, mungkin salah ngomong bisa dilempari di sini. Mau cucu Ubed, mau Bahlul Bait, nggak peduli di sini. Gitu ya. Makanya beliau sekarang seperti biasa tabiat. Kalau nggak mampu dipukul, dirangkul seperti biasa. Itu kodenya. Bahasanya dirangkul, padahal dijilat. Jilat pinggul misalnya. Ya. Jadi untuk cucu Bahlul Ubed tenang. Nggak ada urusan kita sama kalian yang baik-baik. Yang oknum ya. Yang baik-baik kan oknum. Kalau yang jahat-jahat, yang tukang tipu, yang tukang teriak-teriak, itu maklum ataupun umum gitu. Yang baiknya oknum, yang jahatnya maklum, syuhrah wal istifadah. Jadi begitu teman-teman semuanya. Ala kulli hal, untuk sahabat-sahabatku mukibin di Aceh, udahlah, biasa aja. Kalau mungkin kalian itu mengharap syafaat dari beliau, ya silahkan, itu kan menyangkut kepercayaan gitu. Tapi sejauh ini udah bagus karena kalian nggak mengurus urusan kepercayaan saya gitu. Dan saya tidak akan menjadi kafir kalau saya nggak percaya dia cucu Nabi berdasarkan bukti dan penjelasan dari kiai-kiai kita gitu. Nah, dan sebenarnya itu orang-orang di sini udah lama tahu tentang hal seperti itu, cuman nggak suka bila terjadi perpecahan gitu. Dan saya bilang beberapa kali kepada tengku-tengku kita di sini, ini persoalan amar ma'ruf nahi mungkar, kebohongan, dan menjaga nasab suci Rasulullah itu sebenarnya harus dijelaskan itu. Nggak boleh didiemin. Apalagi mereka seolah-olah seperti berkuasa begitu. Ya, kita menghindari perpecahan, menghindari kisruh ya. Ya sudah saya maklumi, tetapi saya tidak bisa berhenti, saya bilang gitu. Saya udah sempat di penjara, saya juga nggak mau berhenti karena ini memang tanggung jawab kita nih untuk menjelaskan bahwa perilaku mereka itu tidak beradab, perilaku mereka itu tidak baik gitu. Kemudian mereka membawa nama Rasulullah untuk kegiatan-kegiatan yang nggak benar gitu. Warga di Aceh sudah tercerahkan setelah Rizik datang ke Aceh. Apa yang tercerahkan? Apa yang dia ngomong? Aceh sebagai modal dan model. Itu aja. Itu kita udah sangat paham. Kalau ada yang datang ke Aceh, ada maunya, pasti kata-katanya itu. Dulu Senok Hogranyo datang ke Aceh juga menyamar sebagai ulama. Menyamar sebagai ulama, bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi imam di Masjid Baitur Rahman. Kibin-kibin nggak tahu, datuk-datuknya Kibin nggak tahu pada zaman itu. Sehingga datuk-datuk Kibin mempersilahkan Dr. Christian Senok Hogranyo, ya, orientalis Belanda, yang berpura-pura masuk Islam, dipersilahkan.
Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa dia itu seorang orientalis Belanda? Kok provokator sejarah gua bahas kibin. Yang provokator itu si Rijik, cuman masuk Aceh nggak berani memprovokasi. Nah, disitulah jiwa pengecut dia ketahuan. Untung dia nggak ngaku keturunan Teku Umar, karena kalau di Betawi dia ngaku keturunan si Pitung. Kalau di Padang ngaku keturunan Imam Bonjol. Kalau ke Tarim, Umar Muhdor, itu nggak apa-apa datuk mereka. Jadi begitu, saudara. Jadi begitu. Saya nggak percaya dia sebagai ulama, saya tidak meyakini dia ulama, terus Mukibin bisa apa? Saya nggak percaya si Rijik ulama. Banyak bukti kalau dia bukan ulama. Banyak bukti. Dan saya nggak percaya dia cucu Nabi. Apalagi orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Lah. Provokasi nggak berani ke sini. Coba lihat, nggak ada di sini adem ngomongnya, nggak ada provokasi, nggak ada. Yang nggak lupa dia siap bela ulama, siap bela santri, siap bela kiai, siap bela habaib. Di situ gak. Ternyata di sini cuman mau jualan nasab. Nanti Habib Hanif akan datang ke Aceh. Nanti Habib Hanif akan bawa buku keabsahan nasab alwi. Nggak penting. Nggak penting lu sama sekali, nggak penting. Jauh-jauh datang cuma ngendorse nasab. Gua nggak perlu putarin. Gua bisa ngulangin. Belum pun dia ngomong, gua udah tahu apa yang mau dia omongin. Mau ngomongin masalah pulau, udah keduluan beres. Mau provokasi Fufu Fafa, Mulyono, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa, saudara. Jadi penyakit kita di sini nggak enak. Kekalahan terbesar datuk kami itu bukan kalah perang, bukan kalah strategi, kalahnya pada sikap nggak enak. Nggak enak lah dia udah datang ke sini, kan kita perlu menghormati tamu, perlu memuliakan tamu. Datanglah bikin makanan juga bawa gitu. Itu yang terdengar dari mulut-mulut kiai-kiai kita di sini, kita dengar dari mulut-mulut para mukibin gitu. Yang lain sih keluarga mereka, satu circle sama mereka gitu. Siap bela ulama, siap bela gubernur, siap bela santri, siap bela Islam, siap bela Allah, nggak bingung dia. Itu yang mau ditanyakan sama seorang muslim, apalagi daerah yang diberlakukan syariat Islam. Siap bela Allah, siap bela Nabi, ngapain lu tanya itu, Jik? Kita tanpa ditanya seperti itu pun kita udah siap. Siap bela Islam, siap bela Nabi, siap bela Allah, siap bela nasab palsu, gitu, bilang aja gitu. Siap bela nasab palsu gitu. Gimana, Jik? Nggak ada PKI di Aceh kan? Nggak ada begal nasab di Aceh kan? Di Aceh tidak ada PKI, di Aceh tidak ada cucu PKI, di Aceh tidak ada begal nasab. Setelah kau datang, itulah dia. Baru ada begal nasab. Cucu PKI. Baru ada setelah kau datang. Sebelum kau datang nggak ada, aman-aman aja.